Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum melakukan kegiatan, marilah bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, dalam masa pandemi ini kita harus mematuhi protokol kesehatan ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan. Hari ini, mata pelajaran bahasa Indonesia KD 3.5. Materi pokoknya adalah menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dengan kegiatan membaca, siswa dapat memahami isi cerita. Yang kedua, dengan kegiatan memahami isi cerita, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita. Anak-anak, hari ini Ibu akan bercerita tentang batu balai. Pada zaman dahulu, di Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, hiduplah seorang pemuda yang tampan dan gagah bernama Dempu Awang. Dempu Awang tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk di tengah hutan. Dempu Awang dan ibunya sangatlah miskin kehidupan mereka. Hingga suatu hari, Dempu Awang berpikir untuk mencari pekerjaan di luar. Dempu Awang menemui salah satu pemilik kapal dan berkata, "Wahai tuan, bolehkah aku ikut denganmu ke negeri seberang? Sebagai ongkosnya, aku akan membantu kegiatanmu di kapal ini." "Baiklah anak muda, besok kamu sudah bisa berlayar bersama saya." Dempu berlari menemui ibunya dan berkata, "Ibu, besok aku akan pergi berlayar ke negeri seberang untuk mencari pekerjaan di sana." Dengan berat hati, sang ibu melepaskan kepergian Dempu Awang. Dempu Awang berkata kepada ibunya, "Ibu, setelah Dempu sukses nanti, Dempu akan segera menyebut ibu. Percayalah, Bu." Lalu Dempu Awang pun berlayar bersama kapal dari Pelabuhan Mentok menuju ke negeri seberang. Sang ibu menunggu sampai kapal tersebut tidak terlihat lagi. Di negeri seberang, Dempu Awang bertemu dengan saudagar yang sangat kaya dan memiliki seorang putri yang cantik sekali. Lalu Dempu menikah dengan putri cantik tersebut. Dempu di sana sangatlah rajin sehingga Dempu menjadi seorang pemuda yang kaya raya. Suatu hari, Dempu rindu akan kampung halamannya dan mengajak istrinya untuk pergi ke Mentok. Lalu kapal mewah Dempu tiba di Pelabuhan Mentok dan ada seorang nelayan yang melihat kedatangan Dempu. Nelayan tersebut berlari ke gubuk ibu Dempu dan berkata, "Ibu, Ibu Dempu, aku melihat Dempu anakmu bersama dengan seorang wanita cantik." Lalu sang ibu pergi ke Pelabuhan Mentok. "Dempu, Dempu, aku ibumu Dempu. Mengapa kau lama sekali menyebut ibumu ini, Nak?" Sang ibu memeluk Dempu. Dempu menjadi murka dan mendorong ibunya hingga sang ibu terjatuh. Lalu Dempu berkata, "Hai wanita tua, kau bukan ibuku." Istri Dempu Awang mendekati Dempu Awang. "Kanda Dempu, seandainya dia memang ibumu,
sampai engkau menjadi anak durhaka. Sang Dempu pertama murka. Lalu sang Dempu Awang pergi meninggalkan pelabuhan mentok bersama kapal mewahnya. Sang ibu menjadi sedih dan marah. Sang ibu berkata, "Ya Allah, seandainya dia Dempu anakku, berilah hukuman karena dia sudah tidak mengakui hamba sebagai ibu kandungnya." Tiba-tiba kilat dan petir menyambar kapal Dempu Awang hingga kapal Dempu Awang menjadi terombang-ambing atas laut. Akhirnya kapal Awang tersebut terbelah menjadi dua dan istri Dempu Awang menjadi seekor kerang putih yang berada di atas kapal tersebut. Sampai saat ini, kapal dan kerang putih masih dapat kita lihat di Kota Mentok, Bangka Barat. Anak-anak, ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Nanti akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp Paguyuban. Dan teks cerita Tanjung Balai ini nanti akan Ibu kirimkan juga ya melalui WhatsApp Paguyubannya. Nanti Ibu akan menginformasikan kepada anak-anak semua kapan jadwal pengumpulan tugasnya ya. Tetapi yang mengantar tugasnya ke sekolah adalah orang tua. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya, memakai masker. Tolong informasikan kepada orang tuanya. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.